Sekolah Ibu Darussalam Cipangsuningsi, PDPD dan Bu Diana, selaku Wakasek Kurikulum, serta Pak Karni, selaku Wakasek Humas. Baik Bapak Ibu, berdirinya saya di sini, saya ingin memberikan informasi. Sebenarnya informasi ini sudah disampaikan sebelumnya selama kita workshop. Cuman saya ingin memberikan informasi terkait assessment hasil dari saya ikut lokakarya waktu itu. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mungkin bisa dilengkapi dari Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah penggerak. Nah, yang pertama, dalam melakukan proses pembelajaran, kita harus mengetahui terkait 5 prinsip dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran mampu membangun karakter, kompetensi peserta didik secara holistik maupun bermakna. Kemudian juga mampu menimbulkan rasa ingin belajar sepanjang hayat bagi peserta didik. Selanjutnya adalah pembelajaran juga harus dirancang secara konteks, lingkungan, serta budaya dari peserta didik di SMA Negeri 1 Tamanjaya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Intinya adalah proses pembelajaran ini harus menciptakan dan mengembangkan kompetensi serta kemampuan peserta didik secara holistik maupun bermakna. Itu maknanya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, di dalam proses pembelajaran tentunya tidak lain dan kita nggak bisa memisahkan dengan kata assessment. Assessment pasti akan mengikuti pada proses pembelajaran. Nah, di dalam assessment ada 5 prinsip. Yang pertama adalah terpadu. Yang kedua adalah dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi assessment tersebut. Artinya fungsi assessment adalah menilai. Selanjutnya dirancang secara adil. Kita diwajibkan untuk adil, profesional, kemudian valid dan reliable. Artinya valid adalah dia dapat dipertanggungjawabkan nilai tersebut. Kita memberikan nilai secara objektif, Bapak Ibu. Selanjutnya juga reliable itu adalah ajak. Artinya dari dia semester 1, semester 2, semester 3, hingga semester 5, bahkan semester 6, nilainya memang seperti itu. Artinya adalah memang nilainya tinggi dan memang kemampuannya anak tersebut mampu untuk mendapat nilai tinggi tersebut. Itu namanya reliable, dapat atau ajak. Selanjutnya adalah laporan. Bahwasanya assessment memiliki prinsip sebagai laporan kemajuan belajar. Dan yang terakhir adalah assessment. Hasil assessment ini dapat kita berikan kepada peserta didik, kemudian pendidik. Pendidik itu harus tahu mengenai nilai peserta didik serta orang tua murid. Di mana hasil assessment harus bersifat sederhana maupun informatif. Selanjutnya, nah, kita juga sudah tahu sebelumnya proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan assessment. Pertama, kita amati dan kita harus mengetahui CP kita, CP pada fase kita. Misalnya fase E, berarti CP-nya misalnya fase E matematika, maka kita harus tahu CP-nya yang sudah ada di permen. Selanjutnya setelah kita sudah mengetahui CP-nya, dilanjutkan kepada TP, tujuan pembelajaran. Selanjutnya dari TP kita susun menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bill. Nah, di dalam ATP ternyata kita harus tahu menyusunnya. Yang pertama dari konkret ke abstrak. Dari konkret ke abstrak artinya adalah dari yang dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan yang abstrak yang kalau di dalam matematika biasanya rumus seperti itu. Kedua,
pengurutannya secara deduktif, di mana dari umum ke yang spesifik. Selanjutnya mudah ke sulit, kemudian hierarki pengurutannya, kemudian prosedural, dan yang terakhir adalah scaffolding. Itu adalah pengurutan dari ATP. Next. Nah, ATP itu berbeda dengan TP. Selanjutnya ATP intinya adalah pengurutan secara logis, bukan tujuan yang lebih kecil dari TP. Jadi ATP itu adalah diurutkan. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam modul ajar ternyata modul ajar isinya adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua adalah rancangan asesmennya. Maaf Bapak Ibu, yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua adalah langkah-langkahnya, proses pembelajarannya, yang ketiga rancangan asesmen, kemudian yang terakhir adalah media pembelajaran yang digunakan. Next. Nah, di asesmen ada 3 Bapak Ibu, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Cuma kalau yang diagnostik itu sama saja dengan asesmen formatif. Diagnostik adalah mengambil penilaian untuk melihat kesiapan belajar di awal pembelajaran. Nah, selanjutnya kalau asesmen formatif, dia biasanya untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik. Selanjutnya kalau asesmen sumatif dilakukan ketika kita sudah mencapai, misalnya ada 2 TP, itu bisa kita lakukan asesmen sumatif. Kemudian 3 TP kita sudah lewati, itu bisa melakukan asesmen sumatif. Next. Nah, di dalam asesmen ada instrumen penilaian yang sudah kita belajar ya Bapak Ibu di dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar. Ada rubrik, ada checklist, ada anekdot, ada grafik atau perkembangan. Nah, rubrik seperti yang kita ketahui yang di PMM ya Bapak Ibu ya. Yang checklist juga sama. Mungkin di berikutnya video. Nah, di dalam menilai asesmen sumatif dan formatif itu kita bisa lakukan penilaiannya secara observasi, proyek, kinerja maupun tes tertulis seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lebih baik kita melaksanakan asesmen formatif lebih banyak dibandingkan asesmen sumatif. Jadi everyday ketika kita masuk ke kelas, baiknya kita melakukan asesmen formatif seperti itu untuk mengetahui kemampuan peserta didik apakah sudah memahami materi yang sudah kita ajarkan. Nah, diferensiasi ada 3 ya Bapak Ibu. Ada diferensiasi apa Bapak Ibu? Produk, konten, proses. Nah, untuk ini saya baru melaksanakannya adalah diferensiasi secara proses seperti itu. Dan saya juga sudah melihat pembelajaran dari Miss Anita maupun Bu Wit, luar biasa, Masya Allah, sudah melingkup semuanya, diferensiasi konten, proses maupun produk. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah informasi yang saya peroleh selama lokakarya. Semoga bermanfaat. Sebenarnya memang sudah ada sebenarnya materinya ini ketika kita workshop atau IHT, in-house training di aula. Ini hanya mengingatkan kembali saja Bapak Ibu. Dan sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Dan saya alihkan ke Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.